Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Khususnya kita akan bersama-sama dalam persekutuan doa TPI Wiyung, Gereja Isa Al-Masih Surabaya. Mari kita bersama-sama satu pujian yang mengatakan, Aku datang dan bersujud di hadapannya. Aku datang dan ku bersujud di hadapanmu, ku rasakan indah hadiratmu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untukku nikmati firman-Mu. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untukku nikmati firman-Mu. Katakan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh, penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Sekali lagi, aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untukku nikmati firman-Mu. Katakan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh, penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Mari kita akan bersama-sama masuk dalam doa. Bapa di surga, malam hari ini kami datang kepadamu. Kami rindu memuji-muji-Mu ya Bapa. Kami juga rindu akan firman-Mu. Pakai Tuhan hamba-Mu yang menyampaikan firman. Pakai juga pemain musik dan juga pakai hamba-Mu yang memimpin pujian. Kami menyerahkan Tuhan ibadah persekutuan doa TPI Wiyung ini dari awal hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, kita akan bersama-sama angkat satu pujian yang mengatakan, bahwa Tuhan juga gunung batuku. Haleluya. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga
kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, dan gunung batuku, dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, Sang perisaiku, tempat perlindungannya tinggi. Sekali katakan bahwa Tuhan juga, bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, dan utuh Allahku, dan gunung batuku. Katakan aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, Sang perisaiku, tempat perlindungannya tinggi. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, Sang perisaiku, tempat perlindungannya tinggi. Tempat perlindungan, tempat perlindungannya tinggi. Tempat perlindungannya tinggi. Haleluya. Mari kita akan sama-sama siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Silakan Bapak, Ibu, dan Saudara, kita siapkan Alkitab kita dan kita akan bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Satu pujian yang mengatakan, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Katakan kemurahan-Mu. Oh, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji
kemurahan-Mu lebih dari hidup. Sekali lagi, kemurahan-Mu, oh kemurahan-Mu lebih dari hidup. Haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Oh, bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Mari Bapak Ibu, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Menahem. Untuk itu waktu dan kesempatan kami berikan. Shalom jemaat Tuhan, khususnya jemaat Tuhan yang berada di TPI Wiyung. Senang kembali saya bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Meskipun mungkin untuk beberapa waktu perjumpaan kita masih melalui sarana online dan belum bisa bertatap muka. Namun kita tetap terus yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap terus mempersatukan kita meskipun untuk sementara waktu ini kita tidak bisa bertatap muka secara langsung di dalam ibadah-ibadah di Wiyung. Namun tetaplah terus semangat, percaya, berdoalah bahwa kita boleh tetap terus dipersatukan di dalam iman di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu saudara-saudari sekalian bahwa ke depan kita bisa boleh kembali bertemu dengan tatap muka. Nah, maka pada kesempatan sore hari ini kita akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Namun saya mengajak untuk kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita akan berdoa. Sore hari ini kami mengucap syukur kami boleh kembali dipersatukan di dalam iman, dalam persekutuan kami di ibadah di TPI Wiyung ini Tuhan. Kami tetap terus berdoa agar Tuhan boleh tetap terus membangkitkan semangat kami untuk boleh bersekutu, beribadah meskipun harus melalui online untuk beberapa saat ini. Kami mendoakan untuk segenap jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah online TPI Wiyung ini, di mana Tuhan tetap terus menolong kami agar kami boleh punya suatu ikatan kasih, persaudaraan seiman tidak hilang atau tidak runtuh, namun tetap terus boleh Tuhan jagai sehingga kami boleh tetap terus bersatu di dalam iman kami Kristus Yesus Tuhan, tetap terus saling mengingat, mengasihi dan tetap terus boleh merindukan bahwa suatu saat nanti kami kembali di dalam persekutuan kami secara fisik. Malam hari ini kami bersekutu di dalam iman dan melalui sarana online YouTube ini, namun kami tetap terus meyakini bahwa Tuhan beserta dengan kami. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian pada kebenaran firman-Mu. Kami juga berdoa memohon hikmat-Mu turun atas kami, agar kami boleh mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian jemaat Tuhan yang terkasih khususnya di TPI Wiyung. Pada kesempatan petang hari ini, tema renungan yang ingin saya bagikan bagi kita semua berjudul meresponi kesalahan dengan benar. Terambil dari Mazmur 51 ayat yang ke-18 dan ke-19 dan 1 Yohanes pasal pertama ayat yang ke-8 hingga ke-10.
Dan saya akan membacakan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Berbunyi demikian. Mazmur 51 ayat yang ke-18 hingga ke-19. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya ku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina ya Allah. Lalu kita akan bersama-sama membaca di dalam 1 Yohanes pasal pertama ayat yang ke-8 hingga ke-10. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, suatu kali saya mendapati ada bangkai tikus di rumah saya. Dan kejadian itu adalah malam hari. Saya agak sedikit malas untuk membuangnya langsung keluar rumah. Saya berpikir, besok sajalah, nanti baru saya buang. Nah, lalu saya ambil, saya bungkus di dalam kertas koran, lalu saya masukkan kantong plastik, lalu saya letakkan di ujung rumah di depan, tapi masih di dalam rumah. Saya berpikir akan sudah dimasukkan di dalam plastik, tentu baunya pasti tidak akan terlalu menyengat seperti sebelumnya ketika saya temukan, karena tanda-tandanya biasanya baunya yang cukup menyengat. Nah, ketika setelah dibungkuslah saya taruh, padahal sudah di ujung di pintu depan dekat rumah. Semalam-malaman itu saya dan keluarga tidak bisa tidur dengan tenang karena ada bau yang sangat menyengat dan bau yang tidak sedap. Sampai tengah malam saya merasa, aduh ini kok baunya sangat tidak enak. Saya berpikir, bukankah itu bangkai tikusnya sudah ketemu, sudah saya bungkus. Namun ternyata bau daripada bangkai tikus itu, karena tikusnya cukup besar waktu itu, menembus dari plastik yang membungkusnya. Dan itu membuat seluruh rumah itu menjadi bau dan sangat tidak menyenangkan. Terpaksalah malam itu, tengah malam saya harus memaksakan tubuh saya ini yang sudah capek dan lelah dan sebetulnya ingin tidur, namun tidak bisa tidur karena bau yang begitu menyengat dan menyesakkan pernapasan dan dada. Tidak hanya sekedar saya, tapi keluarga juga semuanya merasa tidak nyaman. Akhirnya saya memaksakan tubuh saya keluar, mengambil plastik itu, keluar dari kamar mengambil plastik itu, dan akhirnya harus keluar dari rumah ke tempat pembuangan sampah yang tidak jauh sebetulnya, saya buang. Baru setelah itu ketika kembali, bau itu menjadi hilang. Saya teringatlah sebuah pepatah bahwa ketika bangkai busuk ditutupi dengan apapun juga, maka kebusukannya akan tetap tercium. Nah, itu saya di malam itu, iya, ternyata bangkai ini meskipun sudah ditutupi dengan plastik apapun, ternyata bau busuknya masih bisa tercium. Pepatah yang saya ingat itu sebetulnya membicarakan bahwa dosa apapun ketika ditutupi maka tidak akan beres. Kebusukan dosanya pasti akan tetap terus tercium. Dosa ditutupi dosa tidak akan menghasilkan suatu hal yang baik. Dosa ditutupin juga tidak akan bisa terselesaikan. Kebusukannya masih ada dan bahkan mungkin bisa menyebar dan merusak. Nah, lalu bagaimana kita harus meresponi kebusukan dari kesalahan dan dosa? Ya mungkin mirip seperti yang saya tadi ceritakan. Ya kita harus akhirnya membereskannya dengan membuangnya jauh dan tidak menyimpannya.
Kita semua termasuk juga saya sendiri tidak ada yang kebal akan dosa. Siapa sih daripada kita yang tidak pernah berbuat kesalahan dan dosa? Kita semua termasuk juga saya tidaklah terlepas daripada perbuatan dosa, bukan? Karena sejatinya saya dan juga kita semua adalah manusia berdosa yang sudah jatuh di dalam dosa. Tidak ada yang tidak pernah berbuat kesalahan. Semua manusia pernah berbuat kesalahan. Yang penting untuk kita belajar dan renungkan pada malam hari ini bukan bicara siapa yang berbuat dosa dan siapa yang tidak pernah berbuat dosa. Bicara bahwa, wah aku kan tidak pernah berdosa, kamu berdosa. Bukan itu, tapi yang penting malam hari ini yang perlu kita pelajari bersama-sama. Bagaimana kita merespon dari kesalahan yang pernah kita lakukan. Kita kembali melihat Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, Daud raja yang besar juga tidak luput dari kesalahan. Daud dikatakan juga di dalam Alkitab bahwa digambarkan bahwa a man in God's heart. Jadi bahwa bagaimana Daud adalah anak Tuhan, adalah pria yang memiliki hati Allah atau yang dimiliki oleh Allah atau ada yang ada di dalam hati Allah. Namun bukan berarti lalu Daud yang ada pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, pribadi yang disayang Tuhan ini tidak pernah berbuat kesalahan, bukan? Daud pernah melakukan suatu kesalahan yang cukup fatal di dalam hidupnya. Kalau Bapak Ibu saudara-saudari perhatikan di pasal yang 51 ayat yang pertama dan kedua, Mazmur ini berbicara tentang pengakuan dosa Daud ketika dia berzina dengan Batseba. Sebagaimana ayat yang kedua. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batseba. Daud raja yang besar. Ketika dia melakukan kesalahan, dia tutupi dengan kesalahan yang lain. Namun ketika Tuhan tegur dia melalui Nabi Nathan, seorang nabi yang mungkin tidak terkenal dan besar seperti Daud, sikap Daud itu yang perlu kita pelajari. Saudara, di dalam dunia ini ada dua sikap terhadap meresponi kesalahan. Yang salah tentunya. Yang pertama adalah merasa tidak bersalah, merasa benar. Sehingga akhirnya berusaha untuk membenarkan diri sendiri, lalu akhirnya memakai kekuasaan yang dia punya untuk menutupi kesalahannya dan menganggap bahwa kesalahannya itu benar. Itu sikap salah yang pertama, selalu membenarkan diri sendiri, selalu mencari alasan, mencari cara untuk membenarkan diri sendiri. Itu kesalahan yang pertama. Kesalahan yang kedua adalah akhirnya dia menyadari kesalahannya dan dia hidup di dalam penyesalan dan menyalahkan diri sendiri terus sampai dia depresi, frustasi dan mengambil suatu tindakan yang konyol, yaitu mengakhiri hidupnya. Itu adalah kesalahan yang kedua. Yang pertama, tidak kroso salah, bahasa Surabaya, selalu merasa benar. Yang kedua, akhirnya dia selalu hidup di dalam kesalahannya, menyalahkan diri sendiri terus dan tidak pernah bangkit, tidak pernah bertobat, tapi hidup di dalam sebuah penyesalan yang tiada akhir mungkin dan akhirnya diakhiri dengan tindakan fatal yang konyol. Lalu bagaimana respon yang benar? Nah, kita belajar dari kisah Daud ini, ketika Daud ditegur oleh Tuhan melalui Nabi Nathan, dia tidak lalu merasa, oh kamu siapa? Aku ini raja, kamu kok anu-anu. Lalu Daud memerintahkan untuk membunuh Nathan. No, Daud sadar. Dia tidak berusaha membenarkan diri sendiri. Daud juga akhirnya tidak frustrasi, depresi dan tinggal dalam penyesalan lalu membunuh dirinya. Tidak, tapi Daud menyesal, bertobat dan datang kepada Tuhan dengan hancur hati dan mengakui kesalahannya dan dia bertobat. Maka dengan singkat, kalau dikatakan jika demikian, respon terhadap kesalahan yang dilakukan adalah
datang kepada Tuhan dengan penuh penyesalan, hancur hati, dan bertobat. Sebagaimana Daud lakukan, demikian itu juga harusnya kita. Nah, mari kita akan melihat di ayat yang ke-18 dan 19. Daud sadar bahwa korban yang berkenan kepada Allah itu bukan bicara sebuah korban kemunafikan, bukan korban yang pura-pura, sebuah korban yang kelihatannya ini loh aku baik tapi dibaliknya penuh dengan kebusukan. Bukan. Bukannya sekedar ritual. Karena sesungguhnya Allah itu melihat kedalaman hati dan Allah tidak bisa disuap. Tidak bisa disogok dengan korban sembelihan yang mahal-mahal untuk bisa menutupi kesalahan manusia. Tetapi Daud katakan bahwa korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Bapak Ibu Saudari sekalian, Daud ketika dia ditegur Allah karena pelanggaran kesalahan dosa yang dia lakukan kepada Uria dan Betseba ini, dia berzina. Daud menyesal, dia datang pada Allah dengan penuh penyesalan, bukan dengan sok benar. Tapi dia datang dengan hancur hati, dengan penyesalan. Meskipun dia raja, tapi dia sadar aku manusia berdosa. Dia datang dengan penyesalan, hancur hati. Dia datang memohon ampunan dan pertobatan. Demikian juga Bapak Ibu Saudari sekalian. Seberapa pun kita dalam dunia ini besar, kaya, jabatan setinggi apapun, punya kekuasaan sehebat apapun, mari ketika kita ditegur oleh Tuhan melalui firman-Nya, kita berbuat kesalahan. Mari kita juga mau membereskannya. Bukan menutupi dengan excuse, dengan alasan-alasan, dengan mengalihkan kesalahan yang kita buat dengan menunjukkan sok kebenaran kita, tapi mari kita membereskan. Itulah respon yang benar terhadap kesalahan yang kita lakukan. Bukan ditutupi, bukan disembunyikan, tapi dibereskan. Dengan datang kepada Tuhan. Bukan datang dengan keangkuhan, bukan datang dengan sok benar, dengan merasa hebat, tapi datang dengan kerendahan hati dan hati yang hancur dan remuk dan patah. Mari jemaat Tuhan, kita responi setiap kesalahan yang pernah kita lakukan itu dengan mau membereskannya. Dimulai dengan mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan. Dengan hancur hati, bukan dengan kesombongan. Apa yang dimaksud dengan kesombongan? Kadang-kadang kalau kita mengaku dosa, kadang-kadang kita masih ada suka membela diri. Ya Tuhan sih aku memang salah, tetapi kan dia yang lebih salah, tapi kan gara-gara dia. Tapi kan gara-gara dia yang mancing-mancing sehingga aku akhirnya berbohong, sehingga aku akhirnya melakukan ini dan itu. Mari kita belajar untuk tidak mengakui separuh-separuh. Mari kita belajar untuk tidak mengakui tapi dengan excuse. Oh Tuhan ampuni tapi aku sakjane enggak salah-salah loh, tapi dia loh yang lebih salah. Mari kita belajar tidak seperti itu. Ketika Daud datang pada Tuhan, Daud juga tidak datang dengan pembenaran loh. Daud tidak datang, oh Tuhan itu gara-gara Betseba, ngapain Betseba mandi-mandi kasih lihat aku. Aku kalau misalnya Betseba enggak ada kan aku enggak salah dan sebagainya. Daud tidak datang kepada Tuhan dengan excuse dan alasan membenarkan diri sendiri dan menyalahkan orang lain. Nah kecenderungan kita kadang-kadang juga seperti itu. Menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, membenarkan diri sendiri. Kadang-kadang menyalahkan keadaan. Kalau orang lain tidak bisa disalahkan, keadaan yang disalahkan. Dan membenarkan diri sendiri. Lalu akhirnya apa? Orang lain tidak bisa disalahkan, keadaan tidak bisa disalahkan, Tuhan yang disalahkan dan membenarkan diri sendiri. Daud tidak seperti itu. Daud dia datang kepada Tuhan dengan hancur hati remuk. Dia tidak menyalahkan si A, si B, si C. Dia tidak membenarkan diri sendiri, tapi dia betul-betul datang dengan aku ini salah, aku ini berdosa. Dan itulah sikap yang juga harusnya kita miliki. Di dalam kita meresponi, membereskan kesalahan. Mari kita datang pada Tuhan bukan dengan beribu macam alasan dan pembenaran diri. Tapi mari kita datang dengan mengakui
dosa kita dengan hancur dan rendah hati. Sebagaimana itu juga yang firman Tuhan nasihatkan di dalam 1 Yohanes, bukan? Bahwa kita mengaku dosa kita. Kalau kita merasa tidak berdosa, maka sesungguhnya kita menipu diri sendiri. Justru tapi ketika kita mengaku dosa kita, bukan kita membenarkan diri sendiri dan menuduh orang lain. No, tapi ketika kita mengaku dosa kita. Maka sebagaimana Daud juga katakan, ketika aku datang dengan hancur dan remuk, engkau tidak pandang hina diriku. Dan dikatakan jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Dan ia akan mengampuni segala dosa kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita meresponi kesalahan yang pernah kita lakukan dengan datang kepada Tuhan. Segenap kerendahan hati, akui dosa kita. Dan kita diyakinkan bahwa kita punya Tuhan juga penuh dengan kemurahan. Maka dia juga berkemurahan mengampuni kita. Sebagaimana Tuhan mengampuni dosa Daud, Tuhan juga mengampuni dosa kita ketika kita datang dengan hancur dan kerendahan hati. Dan yang paling penting bahwa dari semuanya itu mari kita bangkit dengan tidak mengulangi lagi. Itu yang penting saudara. Sebagaimana Tuhan Yesus juga pernah katakan, aku mengampuni dan janganlah engkau berbuat dosa lagi. Nah, Daud ketika dia hancur, dia datang kepada Tuhan, dia tidak mengulangi kesalahannya. Demikian juga di dalam hidup saya dan Bapak Ibu Saudari sekalian. Responi kesalahan dengan pertobatan di dalam kerendahan hati, dan yakin bahwa Tuhan itu mengampuni kita. Dan yang paling penting adalah kita tidak meremehkan kemurahan Tuhan. Kita tidak menyalahgunakan kemurahan Tuhan dengan menjadi Kristen tomat. Apa itu Kristen tomat? Hari ini tobat, besok kumat lagi. Tobat, kumat, tobat, kumat. Jadi maknanya tomat. Kita tidak dipanggil untuk menjadi Kristen yang tomat ini. Hari ini tobat, besok kumat. Tapi biarlah kita senantiasa mau memperbaiki diri kita. Kemurahan Allah itu besar. Dan dia berkemurahan sekali. Tetapi janganlah kita menganggap kemurahan Allah itu murahan. Karena pada waktunya nanti ketika kita sudah tidak bisa mendapat kesempatan dari kemurahan Allah, kita menyesal juga tiada guna loh saudara. Maka selama masih ada waktu, mari kita jangan menganggap kemurahan Allah ini suatu hal yang murahan dengan menjadi Kristen tomat. Tapi biarlah pada kesempatan petang hari ini, perenungan kita mengambil intisarinya 3 hal. Pertama, meresponilah kesalahan kita dengan datang kepada Tuhan, membereskannya dengan mengakui dengan segenap kerendahan hati. Kedua, diyakinkan kita, yakinlah bahwa Allah itu berkemurahan ketika kita mau datang dengan genap kerendahan hati tadi, dengan hancur hati, mengaku dosa kita, yakinlah bahwa Allah berkemurahan mengampuni kita. Dan yang ketiga paling penting, jangan kita berbuat dosa lagi atau mengulangi lagi. Kita belajar untuk memperbaiki kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita semakin hari boleh bertumbuh, semakin baik dan semakin baik lagi. Setiap kesalahan yang kita lakukan, kita mau bertobat, tapi jangan seperti tomat. Hari ini tobat, besok kumat. Hari ini tobat, besok kumat. Itu ya. Pepatah pernah mengatakan gini, keledai saja tidak pernah jatuh di pada lubang yang sama. Masakan kita manusia yang jauh lebih pandai dan derajatnya jauh lebih tinggi daripada keledai, kok kita suka pada lubang dosa yang sama. Jangan kita lebih konyol daripada keledai. Jangan kita menjadi Kristen tomat. Nah, biarlah firman Tuhan menolong kita semua. Mari kita akan berdoa. Tuhan, kami pada kesempatan petang hari ini
memohon kemurahan-Mu. Di dalam setiap kesalahan dan dosa yang kami lakukan, kami datang dengan segenap kerendahan hati, hancur hati, mengaku segala dosa-dosa kami dan memohon ampunan-Mu ya Tuhan. Dan firman Tuhan juga boleh meneguhkan kami bahwa Tuhan berkemurahan mau mengampuni dosa kesalahan kami. Namun Tuhan juga mengingatkan dan memanggil kami, memerintahkan, menuntut kami untuk kami tidak selalu mengulangi kesalahan kami. Kami diperbaiki dan kami mau bertumbuh. Oleh karena itu kami menyerahkan setiap kami ya Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan bentuk dan Tuhan pimpin. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Nah, semoga Bapak Ibu saudara-saudari sekalian boleh diingatkan dan mendapat berkat dari renungan firman Tuhan petang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam jemaat Tuhan yang terkasih, demikian kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Menahem pada kesempatan malam hari ini. Biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan boleh meneguhkan dan menguatkan kita sekalian. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Menahem yang sudah menyampaikan firman Tuhan di dalam ibadah TPI Wiyung pada kesempatan malam hari ini. Jemaat Tuhan, ada beberapa pengumuman yang mendapat perhatian bagi kita semua. Untuk Jumat depan, ibadah TPI Wiyung masih dilaksanakan secara online, link akan kami share. Dan juga untuk ibadah minggu, baik di Darmo Harapan Pagi, Darmo Harapan Sore, Koblen Bromo Gateway akan mengambil tema persekutuan jemaat yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayatnya yang ke-41 sampai 47. Dan link akan kami share, pagi hari akan disampaikan oleh saya sendiri dan ibadah sore akan disampaikan oleh Bapak Penatua Andi Sutanto. Jemaat Tuhan juga dapat memberikan persembahan melalui rekening bank ataupun melalui GoPay, dan juga kita tetap mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan melalui persembahan-persembahan yang kita berikan. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Kita akan akhiri ibadah TPI Wiyung pada kesempatan malam hari ini. Kami minta kesediaan Bapak Pendeta Menahem kembali berdoa untuk doa penutup dan doa berkat bagi kita semua. Mari jemaat Tuhan, kita akan berdoa. Kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu Tuhan buat kami, dan kami mendoakan untuk TPI Wiyung khususnya, di mana Tuhan tetap terus tolong agar ke depan kami boleh kembali bersekutu, beribadah bersama-sama. Dan meskipun untuk sementara waktu kami beribadah secara online, namun kami tetap terus berdoa mohon Tuhan bekerja, sehingga melalui ibadah online ini kami boleh dikuatkan dan diteguhkan dan mendapat berkat firman Tuhan. Mendoakan juga untuk gereja kami, Gereja Isa Al-Masih Surabaya, Tuhan juga menolong, Tuhan juga memelihara, memberkati gereja kami. Hingga gereja kami tetap terus boleh Tuhan pakai untuk berkarya bagi nama Tuhan. Maka kami mengakhiri ibadah TPI Wiyung pada malam hari ini, dan kami mohon berkat-Mu atas kami semua, yaitu damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus boleh menyertai kami semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.